bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang. Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi,
adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup update informasi terkait konflik antara Israel dan Hamas hari ini. Saya Suradita Oktaviani pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel
agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang. Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat 2 ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih
kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional.
Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang. Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat 2 ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan
untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia.
yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Disiplinkan seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk
Netanyahu memecat Menteri Warisan Emihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang. Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut.
Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel.
Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Emihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang. Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri.
Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut Cecak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan.
Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berada
berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang. Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti bebaskan para sandera sekarang bagaimanapun caranya. Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi,
adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu, sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Menyebabkan seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Menyebabkan seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Blinken, seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat 2 ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Blinken seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya". Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat 2 ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Blinken, seorang anggota junior kabinetnya, karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Menyebabkan seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya". Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya". Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Diperintahkan seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Menyebabkan seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat 2 ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Menyebabkan seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah 2 pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Blinken seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya". Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Blinken, seorang anggota junior kabinetnya, karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu Bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu.
sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Seorang anggota junior kabinetnya karena menyuarakan gagasan untuk menggunakan senjata nuklir di jalur Gaza. Pada hari Minggu 5 November, kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa menteri tersebut ialah Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu. Dia berasal dari partai sayap kanan di pemerintahan koalisi. Amihai Eliyahu diskors dari rapat kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini bermula dari pernyataan Eliyahu dalam sebuah wawancara radio tentang pilihan nuklir hipotesis. Eliyahu mengatakan bahwa itu salah satu cara yang bisa digunakan di jalur Gaza yang saat ini diserang oleh Israel. Dalam wawancara radio Kol Barama yang dilakukan Eliyahu, tercatat bahwa menghancurkan Gaza akan membahayakan sekitar 240 sandera. Pernyataannya ini menjadi berita utama di media Arab dan menimbulkan skandal bagi lembaga penyiaran arus utama Israel. Baik Eliyahu maupun pemimpin partainya tidak berada dalam forum kementerian yang menangani perang di Gaza. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kemampuan nuklir Israel atau kekuatan untuk mengaktifkannya. Kemudian kantor Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa pernyataan dari Eliyahu bukanlah fakta. Bahkan ia mengklaim militer Israel atau IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tidak bersalah. Netanyahu pun berjanji akan terus melakukannya sampai pihaknya memenangkan pertempuran. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah menyuruhkan untuk Netanyahu memecat Menteri Warisan Amihai Eliyahu tersebut atas komentarnya bahwa senjata nuklir adalah pilihan yang bisa digunakan Israel di Gaza. Lapid menilai pernyataan menterinya itu justru merugikan keluarga para korban penculikan, serta merugikan masyarakat Israel dan juga kedudukan negaranya di muka internasional. Pemirsa, demonstrasi pecah di berbagai wilayah Israel, termasuk di luar kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin. Para demonstran mendesak semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel agar dikeluarkan dengan imbalan lebih dari 240 sandera di luar jalur Gaza juga dikembalikan. Namun, sebagian pengunjuk rasa lain juga mengatakan bahwa tidak seharusnya ada pembebasan tahanan Palestina. Kemudian ada pula yang bersuara seharusnya tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan kemanusiaan sampai para sandera dikembalikan oleh Hamas. Dilaporkan Reuters, polisi menahan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Sabtu kemarin, sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih. Mereka meneriakkan penjara sekarang. Ratusan massa juga menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem. Protes tersebut yang bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Ini menggarisbawahi meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pria bersenjata Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober lalu dan menewaskan lebih dari 1.400 orang serta menyandra sedikitnya 240 orang.
Ketika gencatan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan juga menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Di Tel Aviv, ribuan orang juga berdemonstrasi mengibarkan bendera dan memegang foto beberapa tawanan di Gaza dengan poster-poster yang bertuliskan slogan seperti "Bebaskan para sandera sekarang, bagaimanapun caranya." Sementara massa juga meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. Ofri Bibas Levi adalah salah satu warga Israel yang turut dalam demonstrasi di Israel itu. Dia mengaku saudara laki-lakinya bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun bernama Ariel, serta putranya yang berusia 10 bulan, Fir, telah disandra oleh Hamas. Sejak serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan juga darat yang intens di jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dan juga membuat sebagian besar daerah tersebut menjadi reruntuhan. Pada hari Sabtu, jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri mereka harus mengundurkan diri. Dan juga ada 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan tersebut, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu. Sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF. Sementara ada 5% yang menyalahkan Menteri Pertahanan menurut jajak pendapat tersebut. Sebuah pesawat tak berawak Israel menyerang dekat dua ambulans di Lebanon Selatan pada Sabtu malam waktu setempat. Ambulans tersebut diserang dalam perjalanan menjemput korban terluka yang dalam serangan Israel yang menghantam sebuah rumah semalam. Pejabat setempat mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 4 orang para medis. Unit pertahanan sipil dari kelompok pengintai yang berafiliasi dengan Gerakan Amal Lebanon, yaitu sebuah partai politik yang bersekutu dengan Hizbullah, mengatakan bahwa drone itu menargetkan secara langsung ambulans mereka. Pejabat lokal dan medis mengatakan kepada Associated Press bahwa tentara Lebanon dan Palang Merah membawa para medis yang terluka ke rumah sakit di Tire. Sebab serangan Israel dilaporkan tidak berhenti dan ada laporan bahwa para medis sedang dalam perjalanan untuk mengambil jenazah dua pejuang Hizbullah. Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut namanya karena sensitifnya situasi. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas mengatakan bahwa pada hari Minggu, militer Israel telah menyerang sebuah kamp pengungsian dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Dalam serangan terpisah, 21 warga Palestina dari satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan Israel yang menargetkan Gaza semalam. Dengan meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza, demonstran pro-Palestina melancarkan protes di kota-kota seluruh dunia pada hari Sabtu. Mereka menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir sebulan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak ke tepi barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, sebagai bagian dari tur regional yang bertujuan untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara itu, di korban tewas warga Palestina dalam perang Israel-Hamas ini telah mencapai angka 9.448 orang. Di tepi barat yang diduduki, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi tadi. Di hadapan jutaan massa aksi bela Palestina, Retno juga membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Retno Marsudi mengaku puisi tersebut dibuat dan ditulis oleh dirinya sendiri. Puisi ini untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini mendapat gempuran dari Israel. Mengenai hal tersebut, juru bicara Kemenlu RI, lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan alasan Retno memilih membacakan puisi daripada orasi. Lalu mengatakan semua yang harus dilakukan terkait upaya mendukung Palestina sudah dilakukan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pimpinan lembaga negara yang menghadiri aksi bela Palestina di Monas pagi tadi, diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait, serta anggota DPD RI Silviana Murni. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula sejumlah elemen masyarakat lintas agama dan organisasi masyarakat yang hadir pada pagi tadi. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah